kendul saya kenceng urip rasa sepaneng ayo seneng-seneng hatiku gak tak biaya hidup cuma sekali mari kita happy goyang dangdut sampai pagi musik kumpul everybody. Halo kan, welcome back to my channel seputar liga-liga teknisi bagus. Oke kan, jadi video kali ini saya ada sebuah smartphone Samsung Galaxy A51 ya, atau SM Strip A515. Nah, untuk kasus ataupun kendala dari ponsel Samsung Galaxy A51 ini, menurut informasi yang saya terima dari pemilik ponsel A51-nya, katanya baterainya itu sudah mulai terasa drop, dan jika di bawah 50% ya, baterainya isinya di bawah 50% itu dia terkadang restart sendiri. Sebetulnya untuk kasus restart itu terkadang di Samsung Galaxy A51 itu juga belum tentu baterainya ya, terkadang ada juga permasalahan mesin. Yang sering kita jumpai itu permasalahannya itu karena kasus IC RAM atau IC CPU ya. Nah, entah ini memang kasusnya restartnya ini perkara IC RAM atau IC CPU-nya atau baterainya, yang jelas tapi pemilik sudah bilang bahwa ini baterainya sudah mulai terasa drop. Nah, untuk menanganinya saya sarankan untuk ganti baterai saja terlebih dahulu. Jika memang nanti setelah diganti baterai dan ketika persentase baterai di bawah 50% dia tetap mati ya atau restart ya, kemungkinan permasalahan ada di mesin. Nah, untuk video kali ini akan saya fokuskan terlebih dahulu untuk ganti baterainya ya. Jadi video kali ini saya sharing saja, sharing pengalaman tentang cara ganti baterai dari Samsung Galaxy A51. Nah, untuk langkah pertama kita perlu membuka casing bagian belakang ya. Casing bagian belakang dibuka dengan bantuan blower ya. Tapi di sini saya sudah buka terlebih dahulu untuk menghemat waktu ya. Jadi untuk proses membuka dengan bantuan blowernya tidak saya sertakan di video ya, karena untuk menghemat durasi waktu. Ketika kita sudah berhasil melepas casing bagian belakang, kita akan menemukan beberapa baut yang mengunci dari bezel ataupun casing penutup mesin ya. Jadi bezel atau casing penutup mesin ini dikunci dengan beberapa baut. Kita lepas dulu bautnya satu persatu. Untuk bautnya itu dia menggunakan baut plus atau baut Phillips ya. Nah, untuk obengnya bisa menggunakan obeng bermata Phillips atau bermata plus ya, dengan ukuran 1,5 kali 25 mm. Setelah itu, setelah baut semua sudah terlepas, kita lepas bezelnya ya. Kita lepas bezelnya seperti ini ya, bezel atau casing penutup mesin. Kemudian lepas konektor baterainya dari mesin ya, dan lepas juga fleksibel board to board. Nah, fleksibel board to board ini adalah fleksibel yang menghubungkan antara mesin atas dan fleksibel cas atau PCB bagian bawah ya. Nah, setelah kita lepas fleksibel board to boardnya, kita bisa melanjutkan melepas baterainya ya. Nah, untuk baterainya ini ya lumayan kuat ya lemnya. Nah, untuk melepasnya bisa gunakan cara seperti saya ya, dicongkel saja, atau jika dirasa agan-agan atau teman-teman cara saya ini kurang aman, bisa di skip saja ya, karena masih banyak juga tutorial-tutorial yang lain yang melepas baterainya itu mungkin lebih aman, lebih santai lah ya istilahnya, nggak seperti saya. Kalau saya sih memang sudah terbiasa dengan cara seperti ini. Jadi ya saya sarankan hati-hati saja ya, hati-hati jangan sampai merusak casing ataupun LCD dari Samsung Galaxy A51-nya. Nah, memang untuk perekat dari baterai bawaan original ya, kalau Samsung ini memang cukup kuat ya. Jadi kita harus ekstra hati-hati. Pokoknya ekstra hati-hati saja. Jangan sampai merusak area-area yang lain ya, entah itu casing ataupun LCD. Kalau di tutorial lain, cara yang lebih aman itu biasanya dikasih cairan dulu ya, cairan seperti entah itu thinner, entah itu pakai minyak kayu putih atau apa yang sifatnya bisa melunakkan daya rekat lemnya ya. Jadi gunakan cara yang aman, saran saya. Kalau memang sudah terbiasa cara seperti saya ya silakan, tidak apa-apa. Yang jelas kita itu harus berani menanggung resiko yang terjadi ya.
kalau misalkan saya gunakan cara ini ternyata ada kerusakan yang saya sebabkan oleh pengangkatan baterai, ya sudah berani menanggung, ya harus berani menanggung. Oke ya, ini memang sekilas tampak sama ya baterainya saya bandingkan, tapi yang jelas baterai yang saya siapkan untuk mengganti baterai yang sudah mulai terasa drop ini, itu baterainya bukan baterai original ya. Jadi baterainya itu baterai apa ya, istilahnya tembakan ya, istilahnya dia itu menyerupai atau bisa dibilang kualitas OEM ya. Ya, kualitasnya menyerupai, tapi bagaimanapun kualitas terbaik adalah kualitas yang originalnya. Nah, setelah kita melepas baterai ya, kita berhasil melepas baterainya, kita bersihkan sisa-sisa perekat yang masih menempel di area frame dari Samsung Galaxy A51-nya ya. Untuk membersihkan sisa-sisa perekat bisa menggunakan pinset, bisa menggunakan cutter seperti saya ini ya. Ini alat pisau cutter atau pisau bedah ya. Itu bisa, yang jelas ya hati-hati jangan sampai merusak ya. Nah, setelah perekat yang tersisa di area frame itu sudah bersih dan hilang, kita tambahkan perekat ya di area frame-nya ya untuk menempelkan atau merekatkan baterai yang baru. Nah, di sini saya menggunakan perekat double tip, dan karena double tip saya ini kurang kuat, jadi saya tambahkan sedikit lem B7000. Tapi bagi teman-teman atau akan-akan yang punya perekat yang baik kualitasnya, gunakan saja perekat yang baik itu kualitasnya ya, yang daya rekatnya itu yang baik. Gunakan cukup itu saja, tidak perlu ditambahin B7000 ya. Jadi untuk penambahan B7000 itu sebetulnya opsional. Saya tidak ada berniatan untuk menjebak teknisi lain ya. Tapi itu opsional ya. Jadi karena perekat saya kurang baik kondisinya, daya rekatnya, jadi saya tambahkan lem B7000 sedikit ya. Dan itu juga tidak ada niatan untuk menjebak teknisi lain, bukan jebakan Batman ya. Dan saya rasa untuk dilepas itu maksudnya ketika esok-esok mau melepas baterai itu juga masih mudah untuk dilepas. Nah, tadi ini sudah saya pasang untuk baterai yang baru ya, sudah saya presisikan ke area frame-nya, dan saya kelupaan untuk memasang fleksibel main board to board-nya ya. Jadi kita pasang dulu ya fleksibel board to board-nya, kemudian pasang casing bezelnya atau casing penutup mesin atau casing bezel, kemudian kunci dengan beberapa baut yang sudah dilepas di awal tadi ya. Oke ya, jadi ini kita pasang satu persatu hingga semuanya semuanya bisa terpasang dengan baik ya. Jangan lupa direkatkan atau diputar dengan obeng ya. Obengnya tadi obeng Philips, sudah saya jelaskan di awal, obeng Philips atau obeng plus ya, misalnya nama kerennya obeng plus itu obeng Philips ya. Untuk ukurannya 1,5 kali 25 mm. Nah, setelah kita berhasil memasang bezel atau casing penutup mesin itu, ini saya lanjut ya untuk menyiapkan memasang casing belakang ya. Sebelum dipasang, jika ada debu di area kaca kamera ya dibersihkan terlebih dahulu. Setelah itu untuk pemasangan casing belakang saya menggunakan lem B7000 ya. Bisa menggunakan lem B7000, bisa menggunakan lem T7000 ya. Untuk lem B7000 dan lem T7000 itu perbedaannya hanya di warna saja ya. Untuk sifat atau karakter perekatnya sama ya, sama-sama memiliki karakter yang sama. Untuk daya rekatnya ataupun nanti kalau sudah kering itu dia memiliki karakter yang sama, hanya warnanya saja yang beda. Kalau B7000 itu warnanya bening, dan kalau T7000 warnanya hitam. Oke, ini sudah saya pasang untuk casing bagian belakang. Saya nyalakan ponselnya, lalu jangan lupa untuk masukkan SIM tray-nya. Rapikan sebentar ya untuk casing bagian belakangnya jika ada yang belum rapi, kemudian tunggu masuk menu ya. Nah, jadi sebenarnya proses untuk ganti baterainya sih sampai sini sudah selesai ya, dan kita tinggal tunggu masuk menu. Nah, untuk membuktikan bahwa ponsel ini memang kerusakan baterai atau bukan ya, kita perlu mengecek ya, kita perlu isi dulu, kita charging dulu hingga 100%, kemudian digunakan seperti biasa. Jika memang ada indikasi masih restart setelah persentase di bawah 50% ya, kemungkinan memang kerusakan ada di baterai.
Namun di video ini saya hanya share saja tutorial untuk cara ganti baterainya ya, tidak untuk menyelesaikan kasus restartnya itu ya. Jadi untuk kasus restartnya biar dicek di luar proses perekaman ya. Oke ya, jadi sampai di sini dulu proses ganti baterai Samsung Galaxy A51. Sampai jumpa di video-video berikutnya, tentunya dalam kasus-kasus yang berbeda dan lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.